Kade ini kayak curiga kalau jangan-jangan si Pak Gede ini punya pacar di luar rumah. Loh, kalau bapaknya sering sekali marah-marah, mengumpat kata-kata kasar walaupun sudah tidak bisa bergerak. Gue semetan kumpul ya ngerti jadi dinijak saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung di channel saya, halo, perkenalkan, saya Tusenja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk kalian yang mungkin baru bergabung, boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan, semua privasi dan juga alamat akan saya samarkan karena saya tidak mau nanti ada pihak ketiga yang merasa dirugikan. Jadi narasumber saya hari ini kita sebut saja namanya Rina. Rina adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Dia ini punya 3 adik perempuan dan jarak usianya Rina dengan ketiga adiknya ini cuma beda 1-2 tahun. Ketika itu Rina ingat banget semeton, bapaknya ini ingin sekali punya anak laki-laki, tapi mungkin karena belum rezekinya, saat adik keempat ini lahir, ibu dan juga bapaknya memutuskan tidak punya anak lagi. Ketika itu Rina ingat banget bapaknya ini bekerja menjadi sopir bus dan juga ibunya Rina ini berjualan di sebuah kantin sekolah. Tapi saat Rina ini kelas 1 SMA, tiba-tiba bapaknya ini masuk penjara karena dituduh menggelapkan dana dari atasannya. Ketika itu bapaknya Rina ini dipenjara selama 1 tahun. Wih, semenjak bapaknya ini masuk penjara, otomatis kehidupannya Rina ini berubah. Yang menjadi tulang punggung keluarga selama 1 tahun itu hanya ibunya saja. Rina dan juga ketiga adiknya ini kan bersekolah di kota Denpasar. Dan ketika itu dengan terpaksa, Rina dengan adik kedua ini juga ikut membantu ibunya ini ketika menyiapkan barang dagangan. Tapi menurut Rina, selama 1 tahun berlalu ini, Rina tidak terlalu merasa kesusahan. Karena dia merasa kayak, walaupun mereka ini bisa dibilang ekonominya sedikit merosot ya, akibat bapaknya ini masuk penjara dan kemudian dipecat, orang tuanya ini tipikal orang tua yang sangat penyayang, tidak pernah melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Dan karena itu Rina tuh kayak merasa nyaman-nyaman saja. Nah, setelah bapaknya ini keluar dari penjara, ternyata 6 bulan setelah itu bapaknya tidak mendapatkan pekerjaan dimanapun. Saat itu bapaknya Rina punya satu skill, hanya sopir saja. Jadi dia itu kalau disuruh untuk mencari pekerjaan yang berbeda itu tuh terasa kayak agak kikuk gitu loh teman-teman. Karena menurut bapaknya ya, dari ibu dan bapaknya ini menikah sampai Rina ini kelas 1 SMA, bapaknya hanya menjadi sopir bus saja. Dia juga kayak tidak pede harus bekerja di tempat lain. Saat mempertimbangkan semuanya, teman-teman, akhirnya ibu dan juga bapaknya Rina ini bilang kepada Rina, kalau mereka berdua tidak bisa lagi bertahan di kota Denpasar kalau hanya mengandalkan hasil jualan dari ibunya saja. Dan karena itulah Rina dengan orang tuanya berikut dengan ketiga adiknya akhirnya pulang kampung ke rumah bapaknya Rina yang ada di Bali Utara. Nah, saat itu sebetulnya menurut Rina, dia ini sering kok pulang kampung ke rumah ibu ataupun bapaknya. Tapi hubungannya Rina dengan keluarga bapak ataupun ibunya ini tidak terlalu dekat. Karena dari kecil Rina ini kan sudah terbiasa hidup di kota Denpasar, yang otomatis itu sangat berbanding terbalik. Kalau di kota Denpasar, apa-apa gampang, apa-apa dekat, dan Rina bisa dibilang hidup dalam keadaan keluarga yang sangat-sangat makmur. Tapi ketika Rina diharuskan pulang kampung ke rumah bapaknya yang ketika itu nenek dan juga kakek dari bapaknya ini masih hidup ya, masih gimana sih, masih sangat-sangat energik gitu loh. Rina tuh merasakan perubahan yang sangat drastis teman-teman. Di kampung bapaknya ini semuanya serba jauh, mencari dagang jauh, mencari pasar juga jauh. Bahkan ketika itu rumah bapaknya ini bisa dibilang tipikal rumah yang sudah sangat tua. Dan menurut Rina juga, tetangga dari bapaknya ini cuma beberapa orang, dan itu pun benar-benar keluarga dekat dari nenek dan kakeknya. Dan karena inilah Rina merasa sangat tidak betah sama Ton. Hidupnya yang tadinya baik-baik saja, hidup glamor, tiba-tiba harus hidup di desa terpelosok, bahkan dengan apa-apa yang terbatas. Selama 2 tahun ini semua Rina benar-benar bertahan dengan ini semua. Dia tuh bertekad, sampai saya tamat SMA saja, saya akan bertahan di sini. Dan setelah saya lulus nanti, saya akan mencari pekerjaan agar bisa keluar dari tempat seperti ini. Aduh, selama 2 tahun itu benar-benar Rina kayak mengasihani dirinya sendiri. Nah, selama 2 tahun tinggal di kampung ini, semua ternyata ibu dan juga bapaknya Rina yang selama ini baik-baik saja, bahkan bisa dibilang tidak pernah bertengkar ya,
Tiba-tiba mereka berdua berubah. Ketika pulang kampung ini, bapaknya Rina dan juga ibunya ini terpaksa ngangon sapi tetangga. Karena waktu itu memang kedua orang tuanya ini bekalnya hanya cukup untuk makan saja. Nah, bapak dan juga ibunya Rina ini ngangon sapi tetangga itu sebanyak 3 ekor. Nah, setiap pagi semua tahun ibu dan bapaknya Rina ini akan pergi ke ladang untuk mencari rumput dan juga mengurus sapi-sapi ternaknya ini. Ketika siang hari datang, ibunya Rina ini akan berjualan keliling menggunakan sepeda motor. Ibunya ini akan berjualan makanan jadi gitu loh semua tahun. Dan bapaknya akan menunggu di rumah sambil membantu mempersiapkan bahan-bahan yang akan dimasak nanti malam untuk persiapan berjualan besok pagi untuk ibunya Rina. Selama 2 tahun kayak gimana sih? Memang sih kedua orang tuanya Rina ini selalu kompak ketika berjualan, ketika mencari nafkah. Tapi Rina selalu mendengar ibu dan bapaknya ini bertengkar hebat hampir setiap malam. Sampai di suatu titik yang tadinya mereka ini cuma diam-diaman, sampai adu mulut, sampai adu cekcok. Dan berakhir bapaknya Rina ini mulai ringan tangan. Bapaknya Rina ini tidak segan-segan menampar, menyeret, bahkan pernah menyeret ibunya Rina ini, kemudian badan ibunya Rina ini dilempar keluar rumah. Dan Rina juga tidak mengerti kenapa kok bapaknya bisa berubah sedrastis itu setelah mereka tinggal di kampung. Nah, ketika itu semeton, Rina ini kan menumpang di rumah kakek dan juga nenek dari bapaknya ya. Kakek dan nenek dari bapaknya Rina ini selalu menjadi penengah. Mereka selalu berusaha meredam emosi bapaknya Rina agar tidak melakukan KDRT. Tapi mungkin karena kakek dan neneknya ini fisiknya juga sudah tua, otomatis dong tenaga mereka tidak sebesar bapaknya Rina. Kakek dan neneknya ini selalu kewalahan ketika memisahkan ibu dan bapaknya Rina ketika bertengkar. Rina benar-benar heran gitu loh semeton, kenapa kok bapaknya yang tadinya adalah sosok lelaki yang sangat baik, penurut dan sangat lemah lembut, kok bisa menjadi lelaki yang berbeda sekali gitu loh. Di awal-awal mereka cuma bertengkar, kemudian bapaknya Rina kan mulai KDRT kepada ibunya. Tapi makin kesini, saat bapaknya ini marah dan melihat ketiga adiknya Rina ini mungkin melakukan kesalahan kayak entah hal sepele apapun, bapaknya ini akan langsung mengangkat tangan, tidak segan-segan memukul ketiga adiknya. Ketika itu Rina selalu berusaha menjadi garda terdepan untuk melindungi ibu dan adik-adiknya. Tapi kengken kaden unduke semeton. Suatu hari bapaknya ini kan pulang dari kerja ya, yaitu dia tuh habis mencari rumput dari ladang. Dia melihat Rina ini belum mandi dengan ketiga adiknya karena di hari itu Rina habis bekerja di kebun tetangga. Dia ini kayak mencari kayu bakar bersama dengan ketiga adiknya agar punya uang jajan lebih. Nah, saat Rina dengan ketiga adiknya ini pulang ke rumah, kan otomatis mereka tuh masih dalam keadaan kotor dan kayak gimana sih? Kayak anak-anak di kampung gitu loh semeton. Kan jam segitu tuh memang belum waktunya untuk mandi. Tiba-tiba bapaknya ini bertanya, apa yang kamu lakukan seharian di rumah, pulang sekolah kamu belum mandi, bahkan lihat adik-adikmu sekotor ini. Rina mencoba menjelaskan kalau dari tadi saat dia pulang sekolah, dia ini bekerja di rumah tetangga untuk mengumpulkan kayu bakar bersama dengan ketiga adik-adiknya agar mendapatkan uang jajan lebih. Engken kadan unduknya semeton, bapaknya entah karena memang sudah marah atau bagaimana, langsung menampar Rina bolak-balik dan bilang, kamu pasti ingin mempermalukan bapak ya? Karena bapak tidak bisa memberikan kamu uang jajan lebih. Apa kamu ingin bapak ini terlihat hina di mata tetangga? Karena kalian ini masih di bawah umur sudah bekerja. Itu yang kalian mau. Nah, bapaknya ini mungkin berpikir Rina dengan ketiga adik-adiknya ini sengaja memperlakukan bapaknya seperti itu agar bapaknya merasa malu gitu loh. Tapi sebenarnya Rina kan tidak ada niatan seperti itu. Selama 2 tahun itu semeton Rina menahan semuanya. Dia selalu dipukul, sedikit-sedikit dicambuk, sedikit-sedikit dijambak oleh bapaknya. Bahkan ketiga adiknya yang masih kecil pun tidak luput dari KDRT bapaknya. Ibunya Rina hanya bisa menangis sampai memohon kepada bapaknya, ya tolong jangan perlakukan anak saya seperti ini. Tapi anehnya bapaknya ini malah kayak tidak pernah mendengarkan nasihat dari siapapun. Bahkan ketika bapaknya Rina ini diberikan nasihat oleh kakek dan neneknya, dia benar-benar tidak peduli. Bahkan semeton suatu hari ya Rina mendengar kabar sepertinya bapaknya ini suka sekali bermain perempuan di desa tetangga. Dan tentu saja ibunya Rina mendengar dong gosip itu, tapi ibunya tetap diam. Dia tetap tinggal di rumah bapaknya, tetap mengurus kakek dan neneknya Rina, tetap mengurus anak-anaknya, dan tetap bekerja seperti biasa. Rina tuh kadang-kadang sampai muak gitu loh. Kenapa sih kok ibunya bisa sepenurut ini? Apakah ibunya tidak ingin pergi dari sana? Itulah yang dipikirkan oleh Rina. Berkali-kali Rina mengajak ibunya ini untuk pergi saja dari rumah bapaknya dan kembali ke rumah Bajang. Tapi ibunya Rina selalu bilang,
kalaupun mereka pergi dari tempat itu, ibunya sangat yakin kalau kedua orang tuanya tidak akan menerima ibunya kembali semeton. Karena di tahun itu tuh kayak kalau ada yang berpisah ya, ada nih suami istri yang bercerai, yang disalahkan oleh masyarakat pasti si istri dan yang benar pasti si suami. Dan karena itulah mungkin alasan dari ibunya Rina hanya bisa diam. Nah, singkat cerita semeton 2 tahun pun berlalu, Rina pun tamat SMA. Dia pun memutuskan ingin bekerja ke kota Denpasar. Dah kebetulan ibu dan bapaknya Rina ini kan punya teman dekat yang berasal dari satu desa juga. Tapi memang mereka sudah sukses ketika tinggal di kota Denpasar. Waktu itu ada Rainan Galungan dan Rina pun datang ke tempat teman ibunya ini. Kita sebut saja namanya Pak Gede dan Mbok Dek ya. Pak Gede ini teman seperjuangannya si bapaknya Rina banget. Cuma bedanya dia tuh sudah sukses dan juga sudah punya bis sendiri semeton. Dan intinya Rina ini minta tolong kepada Pak D dan juga Mbok D ingin diberikan pekerjaan. Pak D dengan istrinya ini bilang kepada Rina semeton, iya kalau kamu ingin bekerja ayo datang ke rumah kami. Nanti kami akan mencarikan kamu pekerjaan di kota Denpasar. Ketika itu semetonnya nenek kakek dan juga ibunya Rina memberikan bekal agar Rina ini bisa ikut dengan si Pak Gede ini. Tapi bapaknya Rina tidak setuju semeton. Pokoknya apapun yang terjadi Rina tidak boleh bekerja dengan si Pak D. Karena bapaknya ini kayak malu harus melihat putrinya bekerja dengan bantuan si temannya ini. Itulah yang dipikirkan Rina waktu itu. Tapi karena Rina sudah muak banget di KDRT dan juga mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh bapaknya, Rina pun melawan dan langsung pergi ke kota Denpasar dengan numpang bus. Kemudian datang ke rumah Pak D dan juga Mbok D ini semeton. Waktu berlalu akhirnya Rina pun dicarikan pekerjaan. Dia ini bekerja di sebuah garment dan mendapatkan mes langsung dari garment tersebut. Gajinya juga sudah sangat lumayan. Dan kebetulan Rina ini tipikal anak yang sangat suka mencoba hal-hal baru. Sampai akhirnya semeton setelah 2 tahun Rina bekerja di sana, Rina pun naik pangkat dan otomatis gajinya ini makin besar. Selama 2 tahun Rina bekerja di sana ya, dia ini rajin sekali mengirimkan uang untuk ibu dan juga adik-adiknya di kampung. Dan waktu itu Rina sudah bisa membeli telepon genggam. Rina akan menelpon ibunya dari HP tetangga kalau Rina ini merasa rindu gitu loh. Dan waktu itu semeton Rina hanya akan pulang di hari raya Galungan saja. Di hari-hari biasa ini Rina tidak pernah pulang kampung karena tuh kayak malas banget kalau harus bertemu dengan bapaknya. Nah, di masa-masa seperti itu semeton tiba-tiba Rina mendengar kabar kalau bapaknya ini jatuh dari pohon kelapa ketika bekerja memetik pohon kelapa di desa tetangga. Dan karena ini bapaknya pun harus dilarikan ke rumah sakit. Nah, waktu itu Rina mendengar kabar semetonnya. Bapaknya ini ternyata karena jatuh dari pohon kelapa ini dari bagian perut ke bawah mengalami kelumpuhan total dan diperkirakan tidak akan bisa berjalan selama sisa hidupnya. Ketika Rina mendengar kabar ini dari ibunya ya, dia tuh merasa kayak gimana sih, kayak sedih iya, tapi juga kayak ya sudahlah, kalaupun sekarang dia lumpuh berarti dia kan tidak bisa lagi berbuat kasar kepada adik-adik saya gitu loh. Di lain sisi tuh Rina kayak bingung gitu loh, kenapa kok dia merasakan hal seperti ini. Nah setelah itu Rina pun pulang kampung dan menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Waktu itu dia melihat semetonnya bapaknya ini matanya sampai bengkak karena menurut ibunya bapaknya menangis seharian karena tidak terima dengan kenyataan kenapa dia harus lumpuh di sisa hidupnya ini. Ketika Rina melihat bapaknya dalam keadaan seperti itu ya, yang tadinya dia tuh garang, selalu galak, selalu melakukan KDRT kepada dia dan juga adik-adiknya, Rina tuh kayak merasa sedikit bersyukur semeton. Jadi sekarang kan bapaknya tidak bisa lagi melakukan KDRT kepada mereka. Dan Rina juga di lain sisi juga merasa kasihan gitu loh. Kok bisa bapaknya terluka separah itu dan akhirnya harus ya berada di tempat tidur selama sisa hidupnya. Waktu pun berlalu semeton, akhirnya setelah bapaknya ini mengalami kelumpuhan seperti itu ya, Rina setiap nelpon ke kampung dia tidak pernah lagi mendengar ibunya mengeluh, tidak pernah lagi mendengar adiknya mengeluh karena bapaknya tuh sekarang kerjaannya cuma makan, tidur, berak, kencing di tempat tidur. Dan yang melayaninya adalah ya ibu dan juga adik-adiknya si Rina. Tapi ibunya tetap bilang gitu loh, kalau bapaknya sering sekali marah-marah, mengumpat kata-kata kasar walaupun sudah tidak bisa bergerak dan hanya bisa menuding-nuding saja, minta tolong ketika harus mengambil sesuatu kepada adik-adik dan juga ibunya si Rina. Tapi setidaknya kan keluarganya Rina ini sekarang tidaklah lagi merasakan sakit fisik ketika
diperlakukan seperti binatang oleh bapaknya sendiri. Akhirnya Rina pun mulai merasakan kedamaian. Sekarang dia tuh mulai tenang ketika bekerja di kota Denpasar. Nah, ketika itu semua tahun hubungannya Rina dengan Pak Gede dengan si Mbok De ini berjalan sangat harmonis. Pak Gede dan juga istrinya ini punya 3 anak laki-laki dan semuanya ini kayak seumuran dengan Rina dan juga dengan adik-adiknya. Hubungan Rina dengan keluarga si Pak De ini kayak gimana sih, kayak sudah seperti Rina ini diperlakukan layaknya putri mereka. Setiap libur bekerja, Rina akan menginap di rumahnya Pak D dan juga menghabiskan waktu dengan si Mbok Kade. Karena si Mbok Kade ini tipikal ibu yang benar-benar penyayang banget gitu loh. Dan ketika itu, entah bagaimana semetonnya, Rina juga melihat kok tiba-tiba keluarganya si Pak D dengan Mbok D ini sering sekali bertengkar. Ketika itu perekonomiannya si Pak D ini bagus, dia juga sudah punya rumah, punya anak cowok-cowok. Mbok Kade ini tipikal istri yang sangat baik, bahkan juga sangat cantik. Tapi kenapa kok makin kesini Rina mulai melihat hubungan dari Pak Gede dengan Mbok De ini makin renggang. Dan suatu hari Mbok Kade ini bercerita kepada Rina. Mbok Kade ini kayak curiga kalau jangan-jangan si Pak Gede ini punya pacar di luar rumah, sehingga si Pak De ini bersikap sangat kasar dan juga lebih cuek kepada istri dan juga anak-anaknya di rumah. Tapi karena si Rina ini kayak tidak berani berkomentar terlalu banyak, dia tuh cuma mendengarkan dan merasa sangat kasihan kepada Mbok De semeton. Dia tuh kayak berpikir gini loh, ternyata kalau berumah tangga itu banyak banget ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi renggangnya rumah tangga gitu loh. Dan waktu itu Rina juga kayak, kok kene, ini tuh ada apa gitu loh semeton.